Perombakan skuad di Inter sudah dimulai dan diperkirakan akan berlanjut pada bursa transfer musim panas mendatang. Hal ini dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport yang menyebut bahwa perubahan besar akan terjadi di berbagai lini tim. Pada bursa transfer musim panas lalu, Akanji menjadi pengecualian. Kini, pembaruan di tubuh Nerazzurri disebut akan semakin nyata dalam beberapa bulan ke depan. Di lini belakang, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, dan Matteo Darmian dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim. Situasi serupa juga berlaku bagi Jan Sommer yang kontraknya habis dan dinilai telah mencapai akhir siklusnya di Milan. Masih belum jelas apakah penjaga gawang baru dari impian mendatangkan Svilar hingga opsi yang lebih realistis seperti Vicario akan tetap didampingi oleh Josep Martinez yang dinilai sebagai pelapis bagus namun belum cukup meyakinkan untuk menjadi pilihan utama. Penyegaran juga direncanakan di lini tengah. Henrik Mkhitaryan kemungkinan besar tidak akan dipertahankan, sementara Hakan Calhanoglu menjadi tanda tanya di tengah ketertarikan dari Istanbul, khususnya dari Galatasaray. Diouf dan Davide Fratesi juga masuk daftar pemain yang bisa dilepas. Nasib Nicolo Barella pun berada di ujung tanduk setelah musim yang dianggap kurang cemerlang. Disebutkan bahwa ia bisa dijual jika ada tawaran yang tepat. Sementara itu, Denzel Dumfries yang sempat diminati Liverpool pada Januari lalu memiliki klausul rilis sebesar 25 juta euro yang bisa diaktifkan pada waktu yang dianggap tepat. Untuk Luis Enrique, klub masih menunggu kemungkinan datangnya peminat. Di sektor penyerangan terdapat dilema terkait Marcus Thuram. Christian Chifu dikabarkan memberikan penilaian sangat positif kepada Pio Esposito yang akan terus dikembangkan oleh Inter dan tim nasional. Boni dinilai cocok sebagai penyerang keempat, sedangkan Lautaro Martinez dianggap tak tersentuh. Thuram sendiri disebut sebagai kandidat kuat untuk hengkang. Meski telah mencetak 12 gol musim ini, performanya dinilai menurun dalam beberapa pekan terakhir. Didatangkan secara gratis pada 2023, penjualannya diyakini bisa memberikan keuntungan besar bagi neraca keuangan klub melalui capital gain yang signifikan. Sehari setelah kekalahan pahit dari Bodo Glimt yang menggagalkan langkah ke babak 16 besar Liga Champions dan menguapkan potensi pemasukan jutaan euro, jajaran petinggi Inter hadir di Pinetina. Giuseppe Marotta, Javier Zanetti, Piero Ausilio, dan Dario Bacin terlihat berada di pusat latihan klub. Meski tersingkir, tidak ada drama berlebihan di internal Nerazzurri, termasuk dari sisi keuangan, sebagaimana dijelaskan Corriere dello Sport. Bahkan sebelum pertandingan, Marotta sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut. Jika kami gagal pada kesempatan ini, jelas aspek neraca keuangan akan kami perbaiki sambil berjalan, tetapi itu bukan masalah, sama sekali tidak, ujar sang presiden. Lolos ke babak 16 besar sejatinya akan menjamin pemasukan sekitar 20 juta euro bagi klub, terdiri dari bonus kelolosan sebesar 11 juta euro, serta potensi pendapatan dari laga kandang. Namun secara keseluruhan, total hadiah yang diterima Inter pada edisi kali ini berhenti di angka 71,27 juta euro, jauh dibandingkan 136,6 juta euro pada musim sebelumnya. Artinya, terdapat selisih sekitar 65 juta euro. Meski perbedaannya cukup besar, surat kabar Roma tersebut menegaskan bahwa estimasi klub sejak awal memang dibuat konservatif. Target minimum sudah ditetapkan di babak 16 besar, dengan perhitungan yang juga mempertimbangkan tidak adanya pemasukan dari Piala Dunia antar klub. Apakah kondisi ini akan berdampak pada strategi transfer? Jawabannya, tidak. Pasalnya, kondisi keuangan sudah diperhitungkan dan selisih sekitar 20 juta euro tersebut dinilai masih bisa diserap tanpa konsekuensi berarti terhadap rencana pasar pemain. Nicolo Barella dinilai tengah mengalami fase penurunan performa. Hal itu diungkapkan Tuttosport yang menyebut gelandang Inter tersebut sebagai salah satu kekhawatiran utama bagi pelatih Christian Chifu, serta bagi Gennaro Gattuso di tim nasional. Barella, yang sebelumnya menjadi motor permainan di era Simone Inzaghi, kembali tampil mengecewakan saat menghadapi Bodo Glimt. Penampilan itu disebut sebagai bagian dari tren negatif yang sudah berlangsung sepanjang musim ini.
Performa gemilang musim 2022-2023 dengan catatan 9 gol dan 10 assist kini terasa jauh. Dalam kampanye Liga Champions yang baru saja berakhir bagi Inter, gelandang asal Sardinia itu tidak mencetak gol maupun assist. Di kompetisi Liga, ia baru mengoleksi 1 gol musim ini. Musim lalu, ia menutup kompetisi dengan 3 gol, sementara 2 musim sebelumnya mencatatkan 2 gol. Meski kontribusi Barella tidak bisa dinilai semata dari statistik, musimnya kali ini disebut mengingatkan pada fase akhir musim sebelumnya yang dialami Federico Di Marco. Corriere della Sera menyoroti perbedaan mencolok dalam perjalanan Christian Chivu bersama Inter antara kompetisi Serie A dan Liga Champions musim ini. Di ajang Liga Domestik, Chivu mencatatkan 64 poin dari 26 pertandingan. Catatan tersebut menjadikannya pelatih debutan terbaik dalam sejarah Inter, sekaligus yang terbaik secara keseluruhan sejak era 1930-an. Dengan laju tersebut, proyeksi akhir musim Nerazzurri berada di kisaran 92-93 poin. Sebaliknya, performa di Liga Champions menunjukkan kontras tajam. Pendahulunya, Simone Inzaghi hanya menelan 4 kekalahan dalam 30 laga terakhir di kompetisi tersebut. Sementara itu, di bawah Chivu, Inter sudah mengalami 5 kekalahan hanya dalam 10 pertandingan. Data tersebut memperkuat keyakinan bahwa target utama klub kini adalah meraih Scudetto. Hal itu juga ditegaskan oleh Nicolo Barella usai kekalahan pada leg kedua melawan Bodo Glimt. Saat ditanya mengenai fokus tim, ia menegaskan bahwa tujuan utama adalah Liga. Sudah sejak Agustus, ujarnya, menegaskan bahwa tidak ada perdebatan mengenai prioritas tersebut. Tersingkirnya Inter oleh Bodo Glimt memunculkan kesan bahwa setidaknya di level Eropa, sebuah siklus telah berakhir. Hal itu disoroti oleh Corriere dello Sport yang menilai ada berbagai alasan di balik situasi tersebut. Disebutkan bahwa terdapat inti skuad yang telah menjadi tulang punggung tim selama beberapa tahun terakhir. Namun sebagian dari mereka dinilai mulai kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, para pemain yang didatangkan dalam beberapa bulan terakhir, kecuali beberapa pengecualian seperti Manuel Akanji, masih belum mencapai level yang diharapkan dan belum tentu mampu mencapainya. Menurut laporan tersebut, penting bagi klub untuk menyadari realitas ini, yang tidak akan berubah meski Inter berhasil meraih Scudetto atau bahkan Coppa Italia. Di kompetisi domestik, Nerazzurri tetap dianggap sebagai tim terkuat atau setidaknya yang paling konsisten, sebagaimana dibuktikan dengan 13 kemenangan dalam 14 laga terakhir. Namun konsistensi itu tidak tercermin di Liga Champions, yang menandakan perlunya peningkatan lebih jauh. Dalam konteks ini, tanggung jawab disebut berada di tangan pemilik klub, Oaktree Capital Management. Kepemilikan dinilai perlu memperkuat skuad dan meningkatkan daya saing di level Eropa. Stabilitas finansial yang baru dicapai dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar didorong oleh perjalanan Inter di Liga Champions selama 4 musim era Inzaghi. Kini, kebutuhan akan regenerasi menjadi mendesak. Diperlukan investasi dengan skala tertentu, meski Inter disadari tidak akan mampu bersaing secara finansial dengan klub-klub seperti Real Madrid, Liverpool, Manchester City, atau Arsenal. Meski demikian, menaikkan standar tetap dianggap memungkinkan. Corriere dello Sport menegaskan bahwa hanya dengan memperkuat tim, Inter dapat kembali melangkah jauh di Liga Champions. Perjalanan lebih panjang di Eropa berarti peningkatan pendapatan, namun dibutuhkan ketepatan dalam memilih pemain, serta kemampuan menentukan siapa yang harus dikorbankan, mengingat player trading tetap menjadi kunci untuk memperoleh sumber daya tambahan. Tanpa skema tersebut, resiko yang muncul adalah Inter kembali berjalan tanpa arah yang jelas. Jika bukan di level domestik, maka setidaknya di panggung Eropa. Selain perbedaan hadiah UEFA antara musim lalu dan musim ini, Corriere della Sera melaporkan bahwa dalam proyeksi neraca akhir musim, angka yang benar-benar hilang bagi Inter adalah sekitar 15 juta euro. Jumlah tersebut berasal dari kegagalan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Angka itu disebut relatif mudah untuk ditutupi, meski tetap akan memberi dampak terhadap strategi di bursa transfer musim panas mendatang.
Menurut laporan tersebut, Jan Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, dan Matteo Darmian tidak akan memperpanjang kontrak. Sementara Henrik Mkhitaryan masih memiliki sedikit peluang untuk bertahan. Kabar paling signifikan adalah bahwa Hakan Çalhanoğlu diperkirakan akan bergabung dengan Galatasaray. Di lini depan, duet masa depan Inter tampaknya mengarah pada Lautaro Martinez dan Esposito. Sementara itu, performa akhir musim para pemain kunci seperti Marcus Thuram dan Nicolo Barella masih menjadi tanda tanya yang akan menentukan arah perencanaan klub selanjutnya. Thierry Henry memberikan analisis panjang usai kekalahan Inter dari Bodo Glimt. Dalam program CBS Sports Golazo, mantan penyerang tersebut menyoroti kesulitan Nerazzurri yang terutama terlihat di kompetisi Eropa. Kifu dalam evaluasi setelah hasil ini. Tentu saja hasil ini penting. Kami sudah membicarakannya sejak lama. Inter memimpin di Italia secara default, tetapi kami juga sudah lama mengatakan bahwa saat ini sepak bola terbaik di Italia dimainkan oleh Como. Kita bisa berbicara soal anggaran dan kedalaman skuad, tetapi gambaran besarnya seperti ini. Tim-tim Italia harus menemukan kembali jati diri mereka, ujar Henry. Ia juga menilai Christian Cifu perlu menjelaskan beberapa keputusan. Mengapa beberapa pemain tidak dimainkan dan mengapa pergantian dilakukan terlambat? Saya paham target untuk unggul plus 10 di Liga, tetapi di Liga Champions pertanyaan itu tak terhindarkan. Di Serie A tak banyak yang bisa dikatakan, mereka memimpin dengan jarak, tetapi di Eropa kritik tak bisa dihindari. Henry menambahkan bahwa memulai kembali dengan pelatih baru bukan hal mudah, dan secara taktik, Inter kini berbeda. Ia menilai tak lagi terlihat pembangunan serangan dengan 3 bek tengah yang naik ke lini tengah seperti di era Simone Inzaghi. Menurutnya, saat itu Inter lebih sulit ditebak dan memberi kesan mampu mengalahkan siapapun dalam laga besar Eropa, meski terkadang kesulitan melawan tim kecil. Sekarang mereka tampak kesulitan melawan siapapun, setidaknya di Eropa, lanjutnya. Sebagai penutup, Henry menegaskan bahwa komentarnya bukan serangan pribadi terhadap Cifu. Ini bukan serangan kepada Cifu, tetapi yang penting adalah melawan siapa Anda tersingkir dan bagaimana Anda tersingkir. Di Liga, keunggulan poin sangat berarti. Di Liga Champions, tidak. Salah jika menghakimi sekarang, tetapi wajar untuk mengajukan pertanyaan. Pungkasnya.